Shalom, saudaraku yang diberkati Tuhan, bersama saya Pendeta Resta Karo-Karo akan menemani Anda dalam belajar sekolah Sabat di pelajaran yang ke-12, yaitu para pendahulu. Dari pelajaran ini, kita akan bagi menjadi 3 poin penting, agar kita lebih mudah mengingatnya, lebih mudah memahaminya, dan dengan mudah kita dapat mendiskusikannya di unit kelompok sekolah Sabat kita di hari Sabat ini. Dengan itu maka iman kita semakin teguh dalam menantikan kedatangan Yesus yang kali kedua. Namun sebelum kita masuk di pelajaran hari Minggu, kita lihat di pelajaran Sabat petang ada satu kalimat yang sangat penting, bahwa nubuatan adalah fokus kepada Kristus. Dan di pelajaran sekolah Sabat kita dalam satu pekan ini berfokus kepada Kristus. Mari kita lihat pelajaran hari Minggu. Ada 3 peristiwa atau poin penting yang kita temukan. Yang pertama adalah peristiwa-peristiwa, yang kedua adalah nubuatan, yang ketiga adalah harapan kita di zaman sekarang ini. Apa peristiwa yang kita temukan di pelajaran hari Minggu? Kita dapatkan dalam Daniel pasal 2. Daniel pasal 2 ada suatu nubuatan. Sejarah dunia dimulai, yaitu mulai dari kerajaan Babel, kemudian Media Persia, kemudian Yunani, dan Roma. Roma terpecah menjadi beberapa kerajaan, dan itulah disebut dengan bangsa-bangsa Eropa yang ada di saat sekarang ini. Jadi nubuatan mulai dari zaman kuno, yaitu dari Babel, hingga kita saat sekarang ini tetap berjalan berurutan. Ya, peristiwa ini menggoreskan sejarah hingga saat sekarang ini. Apa penggenapan yang kita temukan? Penggenapan yang kita temukan dalam Daniel 2:43, bahwa bangsa-bangsa Eropa selalu berupaya untuk membentuk kesatuan, namun mereka tidak pernah bersatu. Mereka berupaya membentuk kesatuan melalui perkawinan, baik bangsawan maupun rakyat biasa. Tapi tetap tidak terjadi satu kesatuan. Mengapa? Karena Daniel 2:43 mengatakan, besi bercampur dengan tanah liat tidak akan pernah bersatu. Apa harapan yang kita temukan? Daniel 2:44 mengatakan bahwa Tuhan akan mendirikan kerajaannya. Pada saat Raja Nebukadnezar bermimpi dan dia melihat uraian patung-patung ini, kemudian dia melihat satu batu yang kecil, kemudian semakin besar dan mengenai kaki dari patung itu, yaitu terbuat dari besi dan juga tanah liat, dan patung itu mulai dari kepala emas, dada dari perak, perut dari perunggu, dan juga paha dari besi, semuanya hancur. Artinya bahwa kerajaan Yesus akan menggantikan semua kerajaan-kerajaan dunia, dan berdirilah kerajaan kekal sampai selama-lamanya. Mari kita lihat di pelajaran hari Senin, Daniel 3:1-12, di sana ada peristiwa-peristiwa. Apa peristiwanya? Setelah Raja Nebukadnezar mengetahui arti mimpi itu, maka dia langsung membangun patung keseluruhan dari emas. Artinya bahwa Raja Nebukadnezar mau dia tetap menjadi raja selama-lamanya. Dia mau disembah selama-lamanya. Dan ini merupakan satu tantangan atau melawan nubuatan yang telah disampaikan oleh Allah melalui hambanya Daniel. Kita melihat Raja Nebukadnezar menyerupai karakteristik Lucifer, di mana dia ingin disembah. Sama seperti Lucifer juga mau disembah. Sehingga dia bersikap tidak baik, dia bersikap sombong, dia bersikap mementingkan diri, dan juga dia bersikap obsesi. Saudara yang diberkati Tuhan, tapi ada perbedaannya, yaitu Raja Nebukadnezar akhirnya bertobat. Makanya kemungkinan besar bagi umat-umat Tuhan akan bertemu dengan dia di Yerusalem baru yang Tuhan sediakan bagi semua umat tebusan. Nah, apa penggenapan yang kita temukan dalam Daniel 3:17 sampai ayat 18? Kita melihat di sana ada Sadrak, Mesak, dan Abednego yang tidak mau menyembah patung binatang itu. Dan dia tahu apa konsekuensinya. Siapa yang tidak menyembah patung itu, maka dia akan dihukum mati. Dan benar, Sadrak, Mesak, dan Abednego dilemparkan ke api yang menyala-nyala. Tetapi malaikat menjaga dia. Sampai rambutnya sehelai pun tidak ada
yang terbakar. Saudaraku, apa harapan yang kita temukan dari pelajaran kita di hari Senin? Lukas 16 ayat 10. Setia dalam perkara kecil, maka setia juga dalam perkara besar. Tidak berkompromi dengan iman. Sadrak, Mesak, dan Abednego, dia tidak berkompromi dengan imannya, karena dia tahu hanya Tuhanlah yang patut disembah. Segala sesuatu yang ada di bumi ini tidak patut untuk disembah. Dan dia tetap berdiri, dia tidak mau menyembah patung itu, dan dia menerima konsekuensinya, yaitu hukuman mati. Mari kita masuk di pelajaran hari Selasa. Daniel 3:15 dan Daniel 13 ayat 15. Ini memiliki ayat yang sama dan juga memiliki maksud yang sama, yaitu siapa yang tidak menyembah patung binatang itu akan dibunuh. Baik patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar, siapa yang tidak menyembahnya akan dibunuh. Demikian juga dalam Wahyu 13 ayat 15. Siapa yang tidak menyembah patung binatang itu juga akan dibunuh. Nah, mari kita lihat penggenapannya. Yaitu menyembah tidak harus membungkuk. Kita mengatakan patung tidak ada di hadapan saya. Tapi dikatakan dalam pelajaran kita ini bahwa menyembah tidak harus membungkuk. Namun segala sesuatu yang tidak berpusat kepada Kristus adalah berhala. Ini termasuk menyembah patung. Maka Matius 12 ayat 30 mengatakan, siapa yang tidak bersama Tuhan, ia adalah penyembah berhala. Dia mencerai-beraikan. Tapi siapa yang bersama dengan Tuhan, dia adalah bagian daripada Tuhan itu sendiri. Murid-murid Tuhan itu sendiri. Jadi penggenapan ini akan terjadi untuk zaman kita saat sekarang ini. Bahwa setiap orang yang menyembah melebihi daripada Yesus Kristus, dia sudah menyembah berhala. Dan hukumannya adalah hukuman mati. Apa harapannya? Bahwa kiranya manusia menyembah dia, yang telah menciptakan langit dan bumi dan laut, dan segala isinya, akan tetap dalam pendiriannya untuk menyembah penciptanya. Mari kita lihat di pelajaran hari Rabu, ada peristiwa-peristiwa yang kita temukan. Apa peristiwanya orang-orang Kristen abad pertama? Orang-orang Kristen abad pertama bertahan dalam imannya. Namun dia dibenci oleh rekan agama mereka sendiri. Karena perbedaan tafsiran atau perbedaan firman yang mereka ketahui. Yaitu ada sebagian percaya dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Musa, yaitu tentang hukum-hukum upacara, yaitu sunat, ataupun hukum-hukum penyembahan kurban, dan lain sebagainya. Tetapi mereka yang sudah menerima Yesus sebagai juru selamatnya, yang bukan dari kalangan orang-orang Yahudi, percaya bahwa mereka akan diselamatkan karena Yesus Kristus. Sehingga mereka menghadapi murka, bukan saja dari teman seagamanya, tapi juga dari kekaisaran Romawi kafir. Karena pada saat itu kekaisaran Roma kafir berkuasa. Dan kuasa dunia mempengaruhi umatnya untuk melawan Kristus. Pembinasaan dan penganiayaan orang-orang Kristen terus berjalan di zaman kegelapan ini. Kemudian, mari kita lihat dengan penggenapannya. Apa penggenapannya? Yakobus, dia dihukum mati. Demikian juga Petrus, dia juga dihukum mati, disalibkan dengan kepalanya ke bawah. Sebagai orang Kristen akan dihukum mati dan sebagian akan diselamatkan. Ini penggenapan yang akan terjadi di masa kita saat sekarang ini dan menjelang kesudahan dunia ini. Apa harapan yang kita temukan? Bahwa pergunakanlah waktu sebaik mungkin selagi masih muda untuk mewartakan Injil kekal itu. Sebagaimana diwartakan dalam kitab Wahyu 14 ayat 6. Agar kita pergi untuk memberitakan Injil. Karena tidak ada lagi kuasa bila sudah usia tua. Tetap bawa Injil kebenaran walaupun ada ancaman kematian. Pelajaran hari Kamis kita temukan dalam Kejadian 2 ayat 3-3, di sana ada peristiwa. Peristiwa apakah itu? Yaitu peristiwa Sabat. Sabat adalah tanda dasar penyembah Sang Pencipta. Sebagaimana dicatat dalam ayat ini, Allah berhenti dari penciptaan, lalu dia kuduskan dan juga dia berkati. Jadi hari kudus, yaitu hari yang diberkati, adalah hari perhentian yang harus datang untuk menyembah dia sebagai pencipta. Sebagaimana dicatat
dalam kitab Wahyu 14 ayat 6 dan 7. Sembahlah Dia yang menciptakan langit dan bumi. Tapi barang siapa yang menyembah patung binatang itu akan dibinasakan. Jadi Wahyu 14 ayat 6 dan 7 ada dua poin yang kita temukan. Yang pertama, penyembah kepada pencipta adalah pada hari Sabat. Kemudian yang kedua, penyembah kepada patung binatang yaitu pada Sabat palsu, yaitu selain daripada hari ketujuh yang diberkati Tuhan. Sekarang apa penggenapannya? Penggenapannya ada dua poin. Yang pertama, menyembah pencipta yaitu pada hari Sabat. Apa konsekuensinya? Penguasa dunia akan bersekongkol, membenci, bahkan membunuh penyembah Tuhan pada hari Sabat. Kemudian, penyembah patung binatang, mereka dengan bebas dapat melakukan akses dunia, yaitu menjual dan juga membeli. Dan menyembah patung binatang adalah merupakan murka Allah. Sekarang apa kita temukan harapannya? Kiranya iman kita tetap dalam menyembah pencipta kita pada hari Sabat, walaupun kematian dunia akan mengancam kita. Jadi dari pelajaran sekolah Sabat kita dalam satu pekan ini, mengingatkan kita untuk tetap fokus, teguh, berdiri dalam iman kita kepada Dia sebagai pencipta kita, dan menyembah Dia pada hari Sabat. Bagaimana kesimpulan dari pelajaran ini? Kita temukan bahwa dalam segala zaman, Allah telah bekerja melalui malaikat-malaikat yang suci untuk menolong dan melepaskan umat-umatnya. Dalam rupa manusia, malaikat-malaikat sering hadir dalam perkumpulan-perkumpulan orang-orang benar. Jadi jangan takut, walaupun ada ancaman kematian bagi mereka yang mempertahankan hari Sabat Tuhan untuk menyembah Dia sebagai pencipta kita. Karena ada malaikat yang akan menolong. Ada malaikat-malaikat akan menyerupai manusia untuk menolong umat-umatnya. Demikian pelajaran sekolah Sabat kita di pelajaran yang ke-12. Saya, Pendeta Resta Karo-Karo, pamit undur diri. Dan akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.